Bab 1226 Efek tersembunyi dari perahu layar kecil perunggu. Perintah Si Feng membingungkan Passing Monarch dan yang lainnya. Perahu layar satu tanduk mungkin memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, paus ajaib masih merupakan monster laut kelas raja. Itu masih musuh yang menakutkan. Meskipun Silent Entropy dan armada lainnya mengandalkan perahu layar kecil mereka untuk menampung paus sihir. Mereka terus-menerus memiliki 2 atau 3 perahu layar perunggu yang membantu dari samping. Speedboat kadang-kadang berbagi beberapa kerusakan paus sihir, memberikan perahu layar kecil istirahat. Selain itu, perahu layar bertanduk satu hanya memiliki 32 orang awak. Dalam hal daya tahan, itu jauh lebih lemah daripada entropi senyap dan perahu layar kecil lainnya. Tanpa ragu, mengirim perahu layar bertanduk satu untuk berurusan dengan paus ajaib saja sudah gila. Jika terserah Passing Monarch dan yang lainnya, mereka akan menolak gagasan itu. Bagaimanapun, itu tidak lebih dari berjudi dengan perahu layar kecil. Nilai perahu layar kecil tidak perlu dikatakan lagi. Seseorang bahkan tidak perlu menukar kapal semacam itu dengan barang legendaris yang terfragmentasi. Namun, sudah terlambat bagi Passing Monarch dan yang lainnya untuk berdebat karena Si Feng telah mengarahkan perahu layar bertanduk satu langsung menuju paus sihir besar. Sementara itu, kedua Razor Sharks telah berkeliaran untuk meluncurkan serangan menjepit terhadap perahu layar bertanduk satu dari samping. Komandan, apakah kita benar-benar tidak akan membantunya? Tanya Blue Joy Passing Monarch dengan cemas. Dia adalah komandan sekarang. Kami hanya akan menghentikannya jika tampaknya benar-benar mustahil. Melewati Monarch hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Si Feng. Biasanya, siapapun yang memperoleh perahu layar kecil akan memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai, menghindari segala hal gegabah yang mungkin menghancurkannya. Si Feng, bagaimanapun, mengadu perahu layar kecilnya dalam pertempuran udara melawan Grand Lord peringkat King Class Si Monster. Melihat situasi ini, Passing Monarch tidak bisa tidak merasa kasihan dengan perahu layar bertanduk satu. Setelah itu, di bawah perintah Passing Monarch, semua speedboat mengambil tindakan. Dengan 4 bom pulsa mana dasar yang diberikan Si Feng kepada mereka menembakkan 2 bom di masing-masing Razor Heart, masing-masing bom menghasilkan lebih dari -1 juta kerusakan. Secara instan, Agro Razor Sharks berpisah antara perahu layar bercula 1, perahu cepat Swift Dragon, dan 1 kapal cepat perunggu. Saat Razor Sharks hendak mencapai perahu layar bertanduk 1, MTS di atas kapal speedboat Swift Dragon dan speedboat perunggu menggunakan Crowd Morph mengamankan Agro Great Lords. Segera, 2 speedboat berpisah dan bergerak menjauh dari paus ajaib. Razor Heart mengikuti mereka. Waktu perintah Passing Monarch sangat akurat. Sementara itu, paus sihir berteriak ketika melihat perahu layar bertanduk 1 mendekat. 3 Ice Meteor kemudian muncul di udara. Hahaha, sekarang kamu sudah selesai. Aku ingin melihat bagaimana kamu berniat untuk membersihkan kekacauan ini. Musim panas identik menyeringai ketika dia melihat ketiga Ice Meteor. Ketika Magic Wells miliknya dan armada lainnya menggunakan Ice Meteor, mereka hanya memanggil 2 serangan. Thunder Blast mengejutkannya, dia bahkan agak cemburu. Namun, jelas bahwa senjata yang menakutkan ini telah membuat marah paus sihir. Bahkan armadanya akan menderita melawan 3 Meteor Es sekaligus. Belum lagi perahu layar bertanduk 1, yang berhadapan dengan paus sihir 1 lawan 1. Daun, lihatlah perahu layar kecil di armada Passing Monarch. Wanita berjubah dari kuil suci itu berteriak kaget dan menunjuk ke arah perahu layar bertanduk 1. Ada kurang dari 50 orang di dalamnya. Kurang dari 50, ratusan daun, yang memimpin pertempurannya sendiri, menoleh untuk melihat perahu layar bertanduk 1 setelah mendengar ini. Alisnya terangkat karena terkejut. Mereka benar-benar melakukan sesuatu seperti itu? Ini menggelikan. Dia memiliki 100 orang awak di atas kapal layarnya untuk menghadapi serangan paus ajaib. Namun perahu layarnya masih kehilangan daya tahan dalam jumlah yang signifikan. Jika One Hornet Sailboat memiliki kurang dari 50 pemain, daya tahannya akan turun beberapa kali lebih cepat. Perahu layar kemungkinan akan tenggelam ke dasar laut sebelum kedua Razor Heart ditangani. Aero, paus sihir itu berteriak ketika ia mengendalikan Meteor Es, bertujuan untuk mencapai titik buta kapal layar beranduk 1 dan membuat serangannya sulit dihindari. Dalam hal kecepatan dan sudut serangan, paus ajaib ini menggunakan Meteor Es yang lebih cepat dan lebih akurat daripada yang lain. Ketika 3 Meteor Es berjarak kurang dari 30 meter dari perahu layar bertanduk 1, Si Feng mengaktifkan Mana Drive, meningkatkan kecepatan perahu layar sebesar 30%. Ini memungkinkan perahu layar untuk melesat keluar dari lintasan serangan paus ajaib tepat pada waktunya. Setelah menghindari Meteor Es, keempat guntur cannons perahu layar bertanduk terdengar bersamaan. 4 sinar keemasan menghantam paus sihir, merobek tangisan kesakitan dari tenggorokan Ketua Agung saat serangkaian kerusakan muncul di atas kepalanya. -471.847.
minus 482.187, minus 471.974, minus 472.079. Keempat meriam itu secara instan melahap hampir 2 juta HP paus sihir. Benar saja, itu tidak akan mungkin untuk membunuhnya dengan senjata perahu layar bertanduk sendirian. Si Feng merasakan sakit kepala saat dia melihat HP paus ajaib. Sepertinya kita harus membunuh Razor Sharks terlebih dahulu dan kemudian memfokuskan tembakan pada paus ajaib. Meskipun perahu layar satu bertanduk cukup kuat, paus ajaib dapat memulihkan 2 juta HP setiap 5 detik. Dengan cooldown Thunder Cannons yang panjang, mustahil untuk membunuh paus ajaib tanpa bantuan. Setelah itu, Si Feng menyesuaikan kursus perahu layar bertanduk satu, mengelilingi paus ajaib sambil menunggu cooldown Thunder Cannons selesai. Ketika paus sihir yang marah melihat bahwa gelombang serangan pertamanya gagal mendarat, ia menggunakan serangan AOE, Ichikel Rain. Bahkan dengan peningkatan kecepatan perahu layar satu bertanduk, itu tidak bisa menghindari serangan ini. Semua anggota, bersiaplah untuk memblokir es. Teriak Si Feng. Meskipun Si Feng telah mengeluarkan perintah, dia tahu itu tidak realistis untuk mengharapkan 32 orang untuk memblokir begitu banyak es. Saat es mulai turun, Si Feng mengambil gulir pemanggilan tingkat 3 dari tasnya. Segera, gorila emas besar muncul, bergabung dengan pertahanan. Dang, dang, dang. Di bawah kendali Si Feng, gorila emas mengeksekusi Orbit Sword, menggunakan lengannya sebagai ganti pedang. Ini adalah metode lain dalam menggunakan teknik tempur. Hanya, melakukan hal itu membutuhkan kontrol yang sangat baik dan pemahaman yang bagus tentang teknik pertempuran. Meskipun Si Feng tidak bisa mengeksekusi orbit pedang melalui gorila emas sebebas dengan tubuhnya sendiri, dengan kerangka besar makhluk yang dipanggil dan jangkauan serangan yang luas, ia dengan mudah melindungi lebih dari setengah perahu layar satu bertanduk dari serangan es. Para pemain memblokir sebagian besar es, melindungi setengahnya. Secara keseluruhan, kurang dari 1/10 es benar-benar menabrak perahu layar. Hasil ini setara dengan 100 Leaves dan yang lainnya. Ini, bagaimana dia melakukannya? Para pemain yang menonton dari jauh terperangah. Meskipun memiliki makhluk yang sama dipanggil tingkat 3 dipanggil, makhluk dipanggil mereka hanya bisa memblokir sekitar 1/3 dari hujan es paus sihir. Makhluk yang dipanggil bahkan kehilangan lebih dari 1.500.000 HP dengan setiap gelombang serangan. Namun Golden Gorilla telah memblokir setengah dari Ichikel Rain, kehilangan kurang dari 500.000 HP. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya gorila emas yang menerima kerusakan lebih sedikit dari yang diperkirakan. Bahkan para pemain di perahu layar bertanduk satu hanya kehilangan sekitar 7.000 HP ketika dipukul, 3.000 lebih sedikit HP daripada pemain mereka. Ini memungkinkan kru perahu layar bertanduk satu untuk menanggung lebih banyak serangan. Namun, apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Bronze Small Sailboats memiliki efek tersembunyi. Rune yang melapisi lambung tidak hanya untuk hiasan. Mereka memiliki kemampuan mitigasi kerusakan. Tanda dapat mengurangi kerusakan serangan sebesar 10% hingga 30% berdasarkan kekuatan serangan. Meskipun Ichikel Rain adalah skill yang kuat, es individu tidak mengemas banyak kekuatan. Oleh karena itu, kerusakan mereka berkurang hingga 30%. Selain itu, pertahanan perahu layar perunggu kecil lebih unggul daripada perahu layar kecil biasa. Meskipun menerima jumlah serangan yang kira-kira sama, perahu layar bertanduk tidak kehilangan satu titik daya tahan setelah gelombang serangan terakhir. Ini juga alasan bahwa Si Feng berani menantang paus sihir dengan awak yang kurang dari 50 orang. Waktu berlalu dengan cepat. Sambil menjaga paus sihir terganggu, perahu layar bertanduk satu meluncurkan serangan ke Razor Sharks yang jauh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kedua Razor Sharks sudah mati, memicu bar EXP tim. Sebaliknya, masing-masing armada lainnya hanya berurusan dengan satu Razor Shark sejauh ini. Perbedaan di antara mereka jelas seketika. Sekarang hanya paus sihir yang tersisa, sisi Si Feng memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Meskipun butuh waktu lama hanya untuk mengurangi HP paus ajaib sebesar 1%, mereka perlahan, tapi pasti, menghabiskan HP Grand Lord. Ketika HP paus ajaib turun menjadi 10%, itu menyebarkan rahang kolosalnya, dan mana yang menakutkan mulai berkonsentrasi di mulutnya. Semua perahu motor, bersembunyi di balik perahu layar. Si Feng berteriak dengan tergesa-gesa. Semua si kelas Si Monsters memiliki gerakan membersihkan tim yang kuat. Paus ajaib tidak terkecuali. Monster laut kelas raja di dalam tanah rahasia mungkin tidak sekuat yang ada di tempat lain, yang memiliki kehidupan kedua, tapi itu masih tidak bisa diremehkan. Aero, sebuah kilatan jahat muncul di mata paus sihir. Paus sihir menutup mulutnya. Tubuhnya kemudian mulai melepaskan sinar cahaya biru gelap yang langsung melahap Si Feng dan yang lainnya. Saat pertunjukan cahaya berakhir, laut di sekitar perahu layar bertanduk satu dan paus ajaib telah berubah menjadi dunia beku. Semua orang terengah-engah saat melihat ini.
Paus sihir itu terlalu ganas. Langkah terakhir ini bisa menyaingi kekuatan mantra kehancuran skala besar tier 4. Akibat mantra, Paus ajaib kehilangan 5% dari HP-nya. Ketika kabut es yang mengelilingi perahu layar bertanduk satu menghilang, ia menerima kerusakan signifikan ketika penghalang biru yang melindungi kapal hancur dan menghilang. Ini tidak lain adalah skill penyelamat kehidupan berperahu satu tanduk, perisai ajaib. Saat diaktifkan, itu akan menciptakan penghalang yang mampu menyerap hingga 1 juta kerusakan selama 5 menit. Meskipun penghalang tidak bisa mengurangi semua kerusakan, paling tidak, itu telah mencegah banyak kematian awak. Setelah berbagi kerusakan, 19 orang masih hidup di perahu layar bertanduk satu. Adapun speedboat di belakang sailboat bertanduk satu, hanya speedboat Swift Dragon dan speedboat perunggu dengan kru penuh memiliki setengah anggota kru asli mereka. Speedboat perunggu lainnya telah kehilangan seluruh kru mereka, meninggalkan kapal hantu. Paus ajaib telah memasuki kondisi lemah. Lempar semua yang kamu miliki. Si Feng memiliki kurang dari setengah dari HP-nya yang tersisa. Meskipun dia sudah bersiap untuk ini, langkah itu mengejutkannya. Bahkan setelah mengaktifkan Magic Shield, semua orang di dalamnya masih menerima begitu banyak kerusakan. Meskipun hanya perahu layar satu tanduk, speedboat Swift Dragon, dan satu speedboat perunggu yang tersisa, pertahanan Paus ajaib dilumpuhkan. Selain itu, ia telah kehilangan kemampuannya untuk pulih dalam pertempuran. Itu tidak lebih dari target hidup bagi Si Feng dan krunya sekarang. 4%, 3%, 2%, 1%, mati. Si Feng mengaktifkan Divine Blessing dan menggunakan Thunder Blast. Busur emas yang tak terhitung jumlahnya melahap HP Paus sihir yang tersisa. Pada akhirnya, Paus ajaib mengeluarkan teriakan kesakitan ketika tubuhnya hancur menjadi partikel-partikel cahaya. Segera setelah itu, sekelompok besar titik emas turun menuju air. Bab 1227 meningkatkan cincin 7 tokoh. Sudah mati, entropi senyap, musim panas identik, dan kru 100 Leaves linglung lama setelah menyaksikan Si Feng dan timnya membunuh Paus ajaib. Bahkan sekarang, mereka hanya mengecilkan Paus ajaib mereka masing-masing menjadi 30% HP, dan perahu layar kecil dan jumlah anggota mereka telah menderita kerugian yang signifikan. Tabib mereka, khususnya, hampir keluar dari mana. Mereka nyaris tidak bertahan dengan mengandalkan mana recovery ramuan dan alat khusus. Tak perlu dikatakan, semakin lama mereka melanjutkan pertempuran ini, semakin besar kerugian mereka. Sial, kenapa mereka yang membunuh monster terlebih dahulu? Mata identik musim panas memerah ketika dia melihat bola cahaya keemasan melayang di atas permukaan air. Ketika dia menyadari bahwa hanya beberapa anggota yang tersisa di armada Passing Monarch, dia tersenyum dingin ketika berkata, ubah arah kita. Selama kita mendapatkan barang untuk berlabuh, kita bisa sampai ke pulau tanpa membunuh Paus sihir. Pada saat ini, armada Passing Monarch adalah sisa dari kejayaan masa lalunya. Di sisi lain, armadanya masih dalam kondisi sangat baik. Dengan keunggulan numerik, mereka seharusnya tidak memiliki masalah mencuri rampasan Paus sihir. Ketika armada Identical Summer mengambil tindakan, Silent Entropy memerintahkan armadanya untuk menagih di Passing Monarch dan yang lainnya juga. Aliansi Kebebasan belum menetapkan aturan atau menandatangani kontrak apapun yang melarang mereka saling serang di tanah rahasia. Lagi pula, dengan begitu banyak legasi, sangat tidak mungkin bahwa dua armada akan menemukan legasi yang sama. Daun, haruskah kita pergi juga? Wanita berjubah itu bertanya pada 100 daun. Kita tidak hanya bisa mencuri barang untuk berlabuh di Pulau Warisan. Tapi kita juga bisa membunuh orang itu dan menyelesaikan pencarian. Fakta bahwa armada Passing Monarch telah berhasil membunuh Paus sihir terlebih dahulu telah memberikan keunggulan dibandingkan armada lainnya. Sayangnya, kuku yang menonjol biasanya dipalu dulu. Tak satu pun dari pemain ini adalah orang baik. Mengapa mereka membiarkan kesempatan ini lolos? 100 daun tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Si Feng, yang berdiri di atas perahu layar bertanduk satu, berbagai emosi berkelip di matanya. Setelah memikirkan beberapa hal, 100 Leaves berkata, mari kita tunggu. Jika itu hanya lulus raja, dia akan bergabung dalam keributan tanpa ragu-ragu. Namun sekarang, ada faktor yang tidak diketahui bernama Si Feng. Meskipun Si Feng hanya satu orang, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entropi senyap dan musim panas identik tidak tahu rahasia Si Feng. The Soul Orb cukup penting untuk membuat bahkan Dewa Iblis panik, dan Si Feng saat ini membawa item ini. Dia juga telah mengungkapkan harta tak ternilai seperti Swift Dragon Speedboat dan Sailboat bertanduk satu. Selain itu, Si Feng telah menunjukkan keahliannya dalam mengendalikan makhluk yang dipanggil, yang memungkinkan binatang itu mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa. Kemungkinan besar, bahkan monster tua kuil suci pun tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Si Feng bukanlah karakter yang sederhana. Tidak bijaksana mengambil tindakan terhadapnya sekarang.
Tapi, wanita berjubah itu menjadi cemas ketika dia menyaksikan armada Identical Summer dan Silent Entropy berlayar lebih dekat ke jarahan paus sihir. Cukup, aku sudah membuat keputusan. Mari kita berkonsentrasi pada berurusan dengan paus sihir kita sendiri. Jika ada kesempatan, aku tidak akan membiarkannya pergi, perintah Hundred Leaves dengan acuh tak acuh. Sementara itu, segera setelah paus sihir telah mati, Si Feng mengarahkan perahu layar bertanduk satu ke lokasi barang-barang yang jatuh. Sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa paus sihir telah menyediakan EXP yang cukup untuk menjaringnya satu tingkat penuh. Saat ini, ia berada di 24% dari level 51. Sementara itu, Passing Monarch dan anggota armada ketiga lainnya telah naik level 2 kali, mencapai level 45. Mungkin karena Divine Providence, paus ajaib telah menjatuhkan lebih dari 30 item. Ini adalah panen yang lumayan bagi monster di tanah rahasia. Monster di tanah rahasia terutama di sana untuk menguji kelayakan pemain dari harta karun terakhir. Oleh karena itu, sementara mereka memberikan EXP lebih tinggi dari biasanya, drop rate mereka umumnya rendah. Ambil 2 Razor Sharks sebagai contoh. Keduanya hanya menjatuhkan 4 item secara total. Meskipun 30 lebih item Magic Well tersebar, armada Identical Summer dan Silent Entropy terlalu jauh. Bahkan jika mereka berlayar dengan kecepatan penuh, itu akan cukup waktu sebelum mereka tiba. Si Feng punya lebih dari cukup waktu untuk mengambil semua jarahan. Serahkan jarahan, dan aku akan membiarkan kamu semua lolos. Musim panas identik, yang datang lebih dulu, berteriak pada Si Feng dan Passing Monarch. Jika kamu tidak menyerahkannya, tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan meminta orang-orang aku membunuh kamu sampai kamu menjatuhkan semua jarahan. Musim panas, kamu terlalu tak tahu malu. Bukankah kita sepakat untuk mengandalkan keterampilan kita sendiri begitu kita memasuki tanah rahasia? Kami membunuh paus ajaib ini. Passing Monarch mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa armada musim panas identik sudah mengepung mereka. Mereka harus berjuang keluar sekarang. Setelah memasuki tanah rahasia naga laut, para pemain tidak dapat meninggalkan tanah rahasia selama 6 jam pertama. Sejauh ini, baru sekitar 1 jam berlalu. Dengan jumlah pemain dalam armada Identical Summer, ia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh mereka beberapa kali. Hahaha, Monarch, sementara kami setuju untuk mengandalkan kemampuan kami sendiri, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk menjarah kapal satu sama lain. Identical Summer mencibir. Aku tidak punya banyak kesabaran saat ini. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak menyerahkan hasil drop-an, jangan salahkan aku karena kejam. 1, 2. Baik dia dan Entropi senyap berniat untuk menjarah drop-an Passing Monarch. Karena armadanya lebih dekat dengan perahu layar bertanduk 1, ia sampai di sana lebih dulu. Namun, jika Silent Entropy bergabung dalam pertempuran, situasinya akan menjadi lebih rumit. Jika akan ada pertempuran, dia harus mengakhirinya dengan cepat. Passing Monarch juga mengerti bahwa musim panas identik sepenuhnya mampu bertindak berdasarkan kata-katanya. Dia tidak punya cara untuk membeli lebih banyak waktu. Dia menoleh ke Si Feng dan berkata dengan pelan, Brother Ye Feng, yakinlah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidup aku tidak akan membiarkan Identical Summer lolos begitu saja. Nanti, aku akan mengalihkan musim panas identik saat kamu tiba di pulau. Setelah kamu memasuki pulau, dia tidak akan bisa menyentuh kamu. Mendengar ini, Si Feng tergerak. Bahkan dalam situasi yang begitu mengerikan, Passing Monarch menempatkan persahabatan di atas segalanya. Jika itu orang lain, mereka sudah lama menyarankan dia untuk menyerahkan drop-an. Lagi pula, sesuai kontrak mereka, harta paus sihir itu sepenuhnya miliknya, bukan Passing Monarch. Tidak apa-apa, aku akan bertarung denganmu. Skenario terburuk, itu hanya akan menjadi satu kematian, kata Si Feng, tertawa. Sementara Passing Monarch juga tergerak oleh respons Si Feng, dia dengan tegas bersikeras, jangan bodoh. Pulau ini memiliki warisan terkuat di tanah rahasia naga laut. Jika kamu berbenturan dengan Identical Summer, kamu mungkin kehilangan perahu layar kecil. Karena kamu tidak punya niat untuk meninggalkanku dan memperlakukanku seperti saudara, aku, Ye Feng, akan memperlakukanmu sebagai saudara juga. Aku tidak akan pernah meninggalkan saudara laki-laki. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia melirik Passing Monarch. Selain itu, jika itu benar-benar berkelahi, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. 3. Ekspresi musim panas yang identik berubah ketika Si Feng dan Passing Monarch tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Musnahkan mereka, jangan biarkan satu orang pun lolos. Ketika musim panas identikal mengeluarkan perintahnya, banyak meriam berdering, semuanya membombardir perahu layar bertanduk 1. Untuk armada musim panas identikal, speedboat bukanlah ancaman. Selama para pemain di atas kapal layar bertanduk 1 dimusnahkan, pertempuran akan berakhir. Karena kamu ingin berkelahi, ayo.
Si Feng hanya tersenyum ketika dia menyaksikan bola meriam memenuhi langit. Dia kemudian dengan cepat menaikkan cincin 7 tokoh. Seven Luminaries Ring adalah cincin epik terbaik yang pernah dilihat Si Feng sejauh ini. Ini memberikan bantuan luar biasa kepada setiap pemain yang memakainya. Si Feng tidak menaikkan cincin untuk beberapa waktu. Karena permintaan Seven Luminaries Ring yang tinggi untuk EXP, dia tidak repot melakukannya sampai sekarang. Sekarang dia adalah level 51, dia bisa mulai meratakan cincin sekali lagi. Segera, Si Feng meningkatkan aura api, aura angin, dan aura bumi ke tier 1, yang pada gilirannya meningkatkan Firestorm, Wind Rider, dan Absolute Defense ke tier 1. Dalam sekejap mata, Si Feng jatuh ke 2% dari level 50. Bab 1228 One Strike. Benar saja, skill telah tumbuh secara signifikan lebih kuat setelah mencapai tier 1. Si Feng tersenyum samar ketika dia melihat Seven Luminaries Ring yang baru ditingkatkan. Begitu ketiga keterampilan mencapai tingkat 1, mereka telah mengalami perubahan besar. Awalnya, Absolute Defense hanya memberikan kekebalan terhadap semua kerusakan selama 5 detik. Setelah mencapai tier 1, itu juga memberi kekebalan kepada semua sekutu dalam waktu 15 yard selama 3 detik. Sementara itu, skill sekarang memiliki cooldown 1 menit 30 detik. Sedangkan untuk Wind Rider, peningkatan kecepatan gerakan yang diberikannya telah meningkat dari 220% menjadi 300%. Skill juga meningkatkan kerusakan serangan berikutnya sebesar 500%. Adapun durasinya, meningkat dari 24 detik menjadi 30 detik. Cooldown tidak berubah, tersisa 2 menit. Terakhir, Firestorm, yang telah memberikan 1200% kerusakan pada area 45 yard selama 6 detik, sekarang menangani 1500% kerusakan pada area 50 yard selama 6 detik. Adapun cooldownnya, masih berlangsung 5 menit. Setelah Si Feng selesai meningkatkan Seven Luminaries Ring, ia mengarahkan perahu layar bertanduk 1 menuju bola meriam yang masuk. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan pertahanan absolut. Boom, boom, boom. Meskipun bola meriam itu cepat, perahu layar bertanduk 1 masih menghindari sebagian dari mereka, sementara pertahanan absolut memblokir serangan yang tersisa. Perahu layar itu sendiri tidak menerima kerusakan apapun. Mereka berani pergi ke sini. Mereka pasti ingin mati. Musim panas identik mencibir. Semua speedboat, hambur dan serang. Jangan biarkan mereka pergi. Jika Si Feng dan yang lainnya memberikan semuanya untuk melarikan diri ke batas luar, mereka memiliki harapan samar untuk melarikan diri. Namun, sekarang mereka langsung membayar untuk perahu layar kecilnya. Dia memiliki pemain beberapa kali lebih banyak daripada Si Feng. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat terampil. Perahu layar 1 tanduk hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk melintasi jarak 150 yard. Ketika kapal itu tiba sebelum perahu layar kecil identikal Summer, sebelum kapal itu melewatinya, Si Feng melompat ke dek kapal lain. Apa yang dia coba lakukan? Passing Monarch, yang menyaksikan dari kejauhan, tercengang. Si Feng telah tiba dengan selamat sebelum perahu layar musim panas identik. Selama dia terus maju, dia bisa menyingkirkan perahu layar musuh dan berlabuh di Pulau Warisan. Namun pendekar pedang telah menaiki perahu layar musuh sendirian untuk pertempuran jarak dekat. Ini gila. Berbeda dengan pertarungan di Pulau Iblis, mereka masih menanggung kerusakan akibat pertarungan paus ajaib begitu lama. Bahkan, bila HP Si Feng bahkan belum setengah penuh sekarang. Di sisi lain, kru identikal Summer hanya sedikit babak belur. Kamu tiba tepat pada waktunya. Bagaimanapun, aku telah berpikir untuk mengambil perahu layar untuk aku sendiri. Melihat Si Feng naik perahu layarnya, musim panas identik melihat ke-15 pemain berjubah di sekitarnya dan berkata, singkirkan dia. Semua orang, kumpulkan perahu layar. Mengangguk, 15 pemain berjubah ini perlahan mendekati Si Feng. Meskipun langkah 15 pemain ini kasual, posisi mereka jauh dari itu karena mereka telah menutup jalan mundur Si Feng. Brad, kamu benar-benar sial telah melewati kita. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan menemuimu bersama. Pada saat ini, seorang pria yang sekuat lembu menjauh dari formasi dan berkata, aku akan menjadi lawanmu sekarang. Begitu pria ini berkata begitu, dia melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan otot-ototnya yang seperti baja dan 2 pedang pendek yang tergantung di pinggangnya. Kedua pedang itu memiliki ukiran api yang halus, tanda yang mengeluarkan api biru muda. Senjata-senjata itu jelas sepasang. Meskipun sosok pria kuat itu tidak normal untuk kelas asasinnya, ketika semua orang yang hadir melihat ide wajah dan game pria ini, mereka menyadari bahwa itu wajar saja. Mengapa Mad Beast ada di sini? Passing Monarch terkejut ketika dia melihat asasin yang kuat. Nama asasin adalah Residual Innocence. Meskipun banyak orang yang akrab dengan nama ini, asasin memiliki nama lain yang terkenal di seluruh SASN, Mad Beast. Mad Beast dikenal sebagai salah satu dari 5 ahli asasin teratas di SASN. Selain bentuknya yang kuat,
Residual Innocence telah mendapatkan gelar Mad Beast in SASN karena pertarungan di mana ia telah mengalahkan Berserker peringkat ke-7 dengan kekuatannya sendirian. Mad Beast bukan pemain persekutuan, tetapi pemain independen. Dia juga anggota House of Zeus, tim petualang nomor 1 di SASN. Ada banyak tim petualang di SASN, namun House of Zeus telah diakui secara publik sebagai tim petualang nomor 1 di daerah itu. Tidak hanya tim petualang memiliki banyak ahli, tetapi juga mengoperasikan beberapa tokoh populer. Melewati Monarch dan anggota armadanya bukan satu-satunya yang terkejut. Ratusan daun dan yang lainnya juga tidak berharap melihat Mad Beast. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa musim panas identik akan bergandengan tangan dengan House of Zeus. Ini membuat segalanya agak rumit. Jika Identical Summer telah bergandengan tangan dengan House of Zeus, itu dapat menyebabkan beberapa masalah bagi rencana kami untuk mengambil alih aliansi kebebasan. Kata wanita berjubah dari kuil suci itu, mengerutkan kening. Meskipun House of Zeus hanyalah tim petualang, itu didukung oleh kekuatan yang luar biasa. Selama penyelidikan kuil suci, ditemukan bahwa House of Zeus telah mendapatkan dukungan dari perusahaan besar tertentu dari luar negeri. Jika kuil suci menginginkan bantuan di armada pertama aliansi kebebasan, itu kemungkinan harus bersaing dengan perusahaan itu di masa depan. Komandan armada peringkat tertinggi aliansi kebebasan tidak dapat diremehkan. Ayo bersiap, kita tidak bisa membiarkan musim panas identik memonopoli jarahan, kata Hundred Leaves tersenyum. Awalnya, dia khawatir bahwa musim panas identik tidak akan cocok untuk Si Feng. Namun, tampaknya kedua belah pihak sama-sama cocok. Kemungkinan mereka akan memasuki jalan buntu. Jika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan emas untuk mendapatkan banyak uang. Namun, saat Hundred Leaves memikirkan pemikiran seperti itu, Si Feng meledak ke dalam tindakan. Mogok instan. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di depan binatang gila dan mengeksekusi orbit pedang. Strike instan meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 500% dan kerusakan sebesar 400%. Bahkan seseorang seperti Mad Beast tertangkap basah. Sebelum assassin bahkan bisa mengaktifkan Vanish, pedang Si Feng menggigitnya. Hanya setelah tebasan kedua Si Feng turun, dia berhasil mengaktifkan Vanish. Namun, sudah terlambat. Minus 39.486. Kerusakan yang mengerikan menelan semua 30.000 HP Mad Beast. Bahkan setelah kematiannya, Mad Beast tidak dapat mengetahui bagaimana serangan normal telah mengambil nyawanya. Bagaimana dia begitu cepat? Teman-teman Mad Beast tiba-tiba memasang ekspresi serius. Binatang gila benar-benar mati dalam sekejap mata. Ini pasti lelucon. Binatang gila bisa menempati urutan ketiga di antara kelompok 15 mereka. Meskipun ada pemain yang bisa mengalahkan Mad Beast di SASN, kemampuan bertahannya luar biasa karena kelas asasinnya. Jika dia fokus pada pelarian, sangat sedikit yang bisa membunuhnya. Bahkan tidak ada satupun ahli di SASN yang bisa membunuhnya seketika. Namun sekarang, binatang gila hilang, ini tidak mungkin. Mata musim panas yang identik hampir jatuh dari rongganya ketika dia melihat ini. Sementara dia mempertimbangkan kemungkinan Si Feng mengalahkan Mad Beast, dia tidak pernah berharap Mad Beast mati seketika. Siapa pria itu? 100 daun tertegun saat dia menatap tubuh Mad Beast yang tak bernyawa. Berdasarkan investigasinya, Mad Beast adalah ahli Realm Water Flow. Meskipun dia bukan tandingan pengawalnya, Scorpion, dia bukan sasaran empuk. Siapa selanjutnya? Si Feng menjilat bibirnya ketika dia melirik para ahli yang tersisa dari House of Zeus. Bab 1229 Glory and Collapse. Ejekan Si Feng langsung membuat marah musuh-musuhnya. Namun, karena kinerja Si Feng yang menakutkan dan niat membunuh yang mengerikan, tidak ada yang berani menyerbunya dengan santai juga. Kita mendapatkan diri kita sendiri yang sulit. Melee, mengalihkan perhatiannya, pemain jarak jauh, bantu dari samping. Aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak bisa menjatuhkannya. Elementalis kurus di belakang grup berteriak. Tekanan berat yang dirasakan para pemain ini dari Si Feng lenyap begitu Elementalis selesai berbicara. 5 pemain jarak dekat kemudian dibebankan pada Si Feng. Guardian Knight menggunakan Justice Roar. Berserker menggunakan Flame Slash, prajurit perisai menggunakan Shield Bash, pendekar pedang menggunakan Wind Blade, dan assassin menggunakan Stealth dan berputar ke punggung Si Feng. Kelima adalah level 43 dan dilengkapi dengan senjata dan peralatan Dark Gold. Dalam hal senjata dan peralatan, mereka tidak kalah rendahnya dengan Mad Beast. Apalagi kelima orang ini memiliki koordinasi yang sangat baik. Sementara Guardian Knight dan Shield Warrior mengalihkan perhatian Si Feng, 3 lainnya meluncurkan serangan dari titik buta Si Feng. Bahkan ahli puncak harus mundur sementara dalam menghadapi serangan seperti itu. Lagi pula, jika dipukul, Si Feng pasti akan dirugikan. Pada saat yang sama, Elementalis yang ramping melambaikan tongkatnya dan pemain ganda menyegel satu-satunya jalan mundur Si Feng dengan dinding es serta mengirim 5 bola api besar mengikuti Guardian Knight dan Shield Warrior. Luar biasa,
Musim panas yang identik sangat terkesan oleh waktu dan eksekusi yang dilakukan para ahli di House of Zeus. Apakah si Feng mencoba untuk berlari atau bertarung setelah memukul mundur Guardian Knight dan Shield Warrior? 5 bola api besar akan menyerang begitu dia mendorong kedua MTS kembali. Jika Identical Summer harus menghadapi serangan yang terencana dengan baik, dia akan mati. Bertentangan dengan harapan, si Feng tersenyum ketika 5 pemain jarak dekat bergerak ke arahnya. Segera, dia menggunakan langkah diam dan menghilang. Dia muncul kembali di belakang elementalis yang ramping dan mengayunkan pedangnya. Dang! Namun, sebelum pembunuhan si Feng dapat menyerang elementalis, lapisan es menghentikannya di tengah ayunan. Waktu reaksi yang mengesankan. The Ice Barrier di depannya sedikit mengejutkan si Feng. Dia tidak akan meremehkan para Mad Beast dan para ahli House of Zeus lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan strike instan sejak awal. House of Zeus telah menjadi salah satu dari 6 firma perdagangan maritim utama di masa lalu. Kekayaan yang dikumpulkannya tidak terbayangkan. Sementara itu, untuk menumbuhkan bisnis seseorang sedemikian rupa, yang pertama perlu kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Faktanya, Mad Beast dan yang lainnya mewakili kekuatan House of Zeus. Mereka semua sangat kuat, dan setiap orang adalah ahli puncak yang telah mencapai tier 5. Bahkan di darat, House of Zeus sudah cukup kuat untuk menantang para Super Guild. Setelah serangan si Feng bertemu Elementalis Ice Barrier, anggota House of Zeus yang lain bereaksi dan membombardir si Feng dengan serangan. Puluhan panah dan mantra terbang ke si Feng, memberi pendekar pedang tidak ada pilihan lain selain mundur sejenak. Hati-hati. Bajingan ini sebagai beberapa keterampilan gerakan seketika, Elementalis memperingatkan teman-temannya. Jangan menahan diri. Jika bukan karena tampilan si Feng sebelumnya melawan Mad Beast, bahkan dia akan lambat bereaksi. Dia adalah orang kedua di House of Zeus, dijuluki Frost Saint. Dia juga dilahirkan dengan reaksi yang lebih cepat daripada kebanyakan orang biasa. Meski begitu, si Feng hampir menangkapnya lengah dan membunuhnya. Ini membuktikan bahwa atribut dasar dan standar tempur si Feng sangat luar biasa. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kita akan bertemu lawan yang bisa memaksa kita semua untuk mengaktifkan keterampilan bersek kita dan bekerja sama. Prajurit perisai menghela nafas ketika dia melihat si Feng yang tetap tidak terluka. Namun, dia tidak menganggap enteng situasinya saat dia mengaktifkan berserk skill-nya. Segera, HP-nya berlipat ganda, melonjak melewati ambang batas 70.000. Atribut kekuatan dan kelincahannya juga meningkat secara signifikan. Biaya, orang ini terlalu gesit, aku akan mencoba menahannya. Ranger yang jauh mengumumkan ketika ia mengambil 5 anak panah perak dari tasnya. Savage, kamu sangat dermawan. Prajurit Shield terkekeh saat dia melirik panah perak. Ranger bernama Savage menghargai panah perak ini, masing-masing bernilai 10 koin emas. Untuk membuat panah diperlukan banyak bahan langka. Selain berurusan dengan Grand Lords, dia belum pernah melihat Savage menggunakan panah pada apapun. Hanya satu dari panah perak itu yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melukai seorang pangeran besar, belum lagi 5 dari mereka. Bahkan jika dia mengaktifkan skill penyelamat hidup, dia tidak bisa menghindari harta Ranger. Dia seharusnya bangga mati di bawah panahku. Savage membual ketika dia mengaktifkan berserk skill-nya dan melepaskan tali busurnya. Siu, kelima panah perak terbang menuju si Feng secara bersamaan. Saat panah perak mengiris di udara, mereka memutar ruang di sekitar mereka. Panah gravitasi, si Feng mengerutkan kening ketika dia melihat panah yang masuk. Awalnya, dia berniat untuk melestarikan beberapa keterampilannya, tetapi dia membatalkan ide itu. Tanpa ragu-ragu ia mengaktifkan Thunder Guts Discent, meningkatkan movement speed dan attack speed 150%, kerusakan 50%, dan mengurangi semua kerusakan yang diterima 50% selama 30 detik. Dia kemudian menyerang langsung ke Shield Warrior dan 5 Gravity Arrows. Saat si mempererat genggamannya pada 2 pedangnya dan mengacungkannya, cahaya bintang bersinar di sekelilingnya. Orbit pedang, peng, peng, peng. Pisau si Feng memukul mundur prajurit perisai secara instan, memaksa pria itu untuk mundur beberapa langkah. Adapun si Feng sendiri, dia terjatuh sekitar 8 meter, bilahnya mengeluarkan dengungan rendah. Dia memblokir mereka. Mulut Savage berkedut. Benar saja, bertarung dengan begitu banyak realm refinement dan para ahli di atas adalah melelahkan. Si Feng mengungkapkan senyum pahit saat dia melirik tangannya yang bergetar. Dia kehilangan 10.000 HP ketika dia memblokir 5 Gravity Arrows. Tanpa keturunan Dewa Guntur, dia akan kehilangan 2 kali lipat dari itu. Dia hanya memiliki sekitar 10.000 HP yang tersisa. Biasanya, membunuh salah satu dari pemain ini dalam 1 lawan 1 akan menjadi sepotong kue dengan level, senjata, dan peralatannya. Namun, bahkan dia tidak bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu singkat dengan 14 pemain ini bekerja bersama. Pilihan terbaiknya adalah pertempuran gesekan, perlahan-lahan melemahkan lawannya.
Sayangnya, jelas bahwa dia tidak memiliki kemewahan itu. Saat ini, laki-laki musim panas identik sudah mulai berbenturan dengan Passing Monarch dan yang lainnya. Hanya masalah waktu sebelum begitu banyak musuh yang memusnahkan Passing Monarch dan armadanya. Tampaknya aku tidak memiliki opsi untuk menahan lebih lama lagi. Si Feng menghela nafas. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan naga langit. Dia belum mencapai Pulau Warisan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah mereka merapat. Selain batas waktu, Si Feng ingin melestarikan sebagian kekuatannya jika terjadi keadaan darurat. Namun, sekarang para ahli House of Zeus sudah memiliki keterampilan bersek mereka. Dia telah kehilangan keunggulan atribut dasar yang lebih tinggi. Elementalis yang langsing itu merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya ketika dia melihat situasi ini. Dia segera berteriak, hati-hati. Dia telah menggunakan skill berseknya. Sial. Bagaimana dia begitu kuat, Frost? Temukan peluang untuk menggunakan gulir ajaib tingkat 3. Kami akan membayar untuk perdagangan ini. Anggota House of Zeus mengenakan ekspresi serius. Mereka memelototi Si Feng seolah-olah dia adalah musuh terbesar mereka, fokus pada setiap gerakan Swordman. Sementara itu, Si Feng tidak lagi menahan diri. Penunggang angin. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di depan elementalis ramping, yang telah 16 meter jauhnya. Dia mengayunkan pedangnya. Itu adalah tebasan yang sederhana dan langsung. Namun, meskipun serangan sesederhana itu, elementalis tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia terpaksa menggunakan blink, langsung muncul 15 meter jauhnya. Terlalu dekat. Meskipun kemunculan tiba-tiba Si Feng telah mengguncang elementalis yang langsing, dia telah menggunakan blink pada waktunya. Dengan ini, Si Feng tidak bisa mendekatinya lagi dengan mudah. Hati-hati, saat elementalis memfokuskan kembali perhatiannya pada Si Feng, dia mendengar peringatan temannya. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat karena Si Feng sudah berdiri di depannya. Wind Reader yang ditingkatkan meningkatkan kecepatan gerakan Si Feng sebesar 300%. Dengan buff movement speed dan agility dari Aura of Wind, Si Feng bisa dengan mudah melintasi selusin yard dalam sekejap mata. Kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan blink atau gerakan seketika, tetapi dalam jarak yang sangat dekat, dia tidak terlalu jauh tertinggal. Bagaimana? Meskipun elementalis mencoba membalas, Killing Ray sudah mengiris lehernya, menguras semua HP-nya. Bab 1230 Perbedaan mengerikan. Sangat cepat, semua orang di perahu layar menatap Si Feng seolah-olah dia adalah musuh yang kuat. Meskipun Si Feng sendirian dan memiliki kurang dari 25% dari total HP-nya, mereka entah bagaimana merasa seolah-olah mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Si Feng tidak berencana untuk memberi kerumunan di sekelilingnya waktu untuk bereaksi. Maju, dia berlari menuju target berikutnya. Semuanya, serang. Jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup, teriak Summer identik. Musim panas, jika semua orang menyerangnya. Siapa yang akan berurusan dengan armada Passing Monarch? Heavenly Spider bertanya ketika dia menyaksikan anggota armada mereka saat ini menggunakan armada Passing Monarch. Abaikan mereka, bocah ini adalah target kita yang paling penting. Bentak musim panas identik, memutar matanya pada Heavenly Spider. Melewati Monarch hanyalah seekor ikan di atas talenan. Si Feng berbeda. Jika mereka tidak menghentikannya dengan cepat, kekuatan tempurnya yang menakutkan akan sangat merugikan mereka. Di bawah perintah Identical Summer, anggota armadanya mengalihkan fokus mereka ke Si Feng. Hanya sejumlah kecil pemain yang tersisa untuk mengalihkan Passing Monarch dan anggota armada ketiga lainnya. Asumsi musim panas identik benar. Bahkan seorang ahli puncak akan kesulitan untuk menghindari setiap serangan jika dikelilingi oleh kelas armor plate dan lebih dari 100 pemain jarak dekat. Lebih banyak pemain jarak dekat menunggu di samping juga, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bahkan seorang asasin dengan kemampuan bertahan tinggi tidak akan luput dari kematian. Sayangnya, Si Feng tidak seperti yang mereka harapkan. Dengan speed Wind Reader yang meningkat, akan sangat sulit bagi kelas jarak jauh untuk mendapatkan kunci pada pendekar pedang. Selain itu, jangkauan Si Feng tidak terbatas pada dek kapal. Dia juga bisa terbang di udara. Dia bisa dengan mudah membuang lawan-lawannya dan menghindari serangan dengan putaran mendadak dan berhenti di udara. Selanjutnya, bertarung di perahu layar kecil itu nyaman bagi Si Feng. Di ruang sempit, dia tidak perlu mengejar musuh-musuhnya. Dia bisa dengan mudah tiba di depan pemain lain dengan beberapa langkah. Si Feng membantai satu pemain demi satu. Setiap kali dia mengayunkan salah satu pedangnya, salah satu armada Identical Summer akan kehilangan nyawa mereka. Shield Warriors dengan lebih dari 35.000 HP tidak terkecuali. Sudah ada kesenjangan besar antara level mereka. Setelah Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, strength-nya juga meningkat 150%. Selain itu, ia memiliki keterampilan pasif Angry Tyrant, Blood Frenzy, yang meningkatkan kekuatannya sebesar 20%, kecepatan serangan sebesar 30%.
dan mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 20% ketika HP-nya di bawah 50%. Dia bahkan bisa membunuh Shield Warriors dengan HP dan pertahanan tinggi secara instan jika yang terakhir tidak mengaktifkan Shield Wall pada waktunya. Dalam 10 detik singkat, Si Feng telah membunuh 11 orang, namun HP-nya tidak berkurang. Sebaliknya, itu sudah mulai pulih. Heavenly Dragon's Power meningkatkan HP-nya 500% dan pertahanan 300%. Ini menempatkan HP maksimumnya di lebih dari 210.000. Dengan pemulihan pertarungannya, dia bisa meregenerasi 1% HP-nya setiap 5 detik. Ketika panah normal menyerang, Si Feng hanya mengambil sekitar minus 400 kerusakan. Dalam kasus Frost Arrows atau Fireballs, karena magic resistance Si Feng yang tinggi, mereka berurusan lebih sedikit. Dengan setiap serangan menangani sekitar minus 200 hingga minus 300 kerusakan. Selama 10 detik pertempuran, Si Feng telah dipukul 3 kali. Namun, 3 hit ini sangat mahal. Setiap serangan telah menyebabkan House of Seas ahli realem penyempitan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana HP-nya meningkat tanpa penyembuh? Musim panas yang identik merasakan kulitnya menjadi dingin ketika dia menyaksikan Si Feng melenyapkan anggota armadanya. Monster apa dia? Setiap anggota armadanya yang ia bawa bersamanya ke tanah rahasia adalah seorang ahli. Namun terhadap bilah Si Feng, mereka tidak lebih dari selembar kertas tipis. Transaksi ini merugikan kita. Pagi, bantu aku menjepit orang itu. Aku akan menggunakan Space Shattering Arrow untuk menghabisinya. Ranger bernama Savage berbisik kepada Guardian Knight di depannya. 1 detik. Aku hanya butuh dia untuk diam sebentar. 1 detik. The Guardian Knight, First Morning, ragu-ragu. Dia bisa menahan ahli lain selama 10 detik dengan mudah, apalagi 1. Namun, Si Feng terlalu kuat. Bahkan dengan skill berserknya, dia tidak percaya diri dalam menahan Si Feng selama itu. Aku akan mencobanya. Savage tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebagai gantinya, ia mengambil panah merah tua dari tasnya, melepaskan segel yang diletakkan di atasnya. Kelas Ranger tidak seperti kelas lainnya. Selain atribut dan busur pemain, panah mereka memainkan peran utama dalam berapa banyak kerusakan yang mereka hadapi. Dengan panah yang kuat, seorang Ranger bahkan bisa menampilkan kekuatan tempur beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu dapat memblokir Space Shattering Arrow ini. Savage tersenyum percaya diri setelah melepas segel. Space Shattering Arrow bukan barang yang bisa dikerjakan. Sebaliknya, dia telah mendapatkannya dari reruntuhan kuno. Itu adalah panah terkuat yang pernah dilihatnya. Begitu dia melepaskan segel, panah itu mengeluarkan tekanan yang setara dengan yang dimiliki oleh seorang Great Lord. Bahkan melukai seorang pangeran agung tidak akan menjadi masalah dengan efek busurnya. Savage, sekarang, pagi pertama berteriak. Begitu dia melihat Si Feng membunuh salah satu temannya, dia meluncurkan dirinya ke depan dan menyerang pendekar pedang itu. Bahkan jika Si Feng menggunakan skill penghapusan kontrol, tidak ada jalan keluar. Si Feng hanya bisa membebaskan diri dengan kekuatan kasar. Kerja bagus, Savage merilis Space Shattering Arrow. Siu, panah merah terbang menuju Si Feng, ruang itu sendiri retak saat panah lewat. Bahkan skill tier 4 memucat dibandingkan dengan kekuatan Space Shattering Arrow. Ekspresi Si Feng menjadi gelap ketika dia melihat panah merah tua yang mendekat dengan cepat. Jika dia dipukul, bahkan dengan kekuatan naga langit aktif, dia akan mengalami cedera berat. Si Feng mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan napas naga pada panah. Sinar cahaya perak berbenturan dengan Space Shattering Arrow. Sayangnya, Dragon Breath hanya menunda untuk sesaat sebelum Space Shattering Arrow menghancurkan serangan balik. Namun, momen singkat adalah waktu yang cukup bagi Si Feng untuk membebaskan diri dari pegangan pagi pertama. Hampir secara naluriah, ia mengeksekusi teknik gerak kaki yang rumit dan mistis sebelum menghilang. Void Steps, dia menghilang, pagi pertama berteriak kebingungan. Meskipun dia mencari Si Feng, Space Shattering Arrow telah menembus armornya yang berat. Anak panah itu tidak hanya membunuh Guardian Knight secara instan, tetapi juga melubangi perahu layar kecil. Bagaimana ini mungkin? Savage tidak bisa mempercayai matanya. Space Shattering Arrow sangat cepat. Sementara kecepatan Si Feng menakutkan, dia seharusnya tidak bisa menghindari panah, namun Si Feng telah menggunakan Dragon Breath untuk menghentikan Space Shattering Arrow sementara. Dia kemudian menggunakan penundaan singkat untuk membebaskan diri dari pegangan pagi pertama dan menghindari serangan Ranger. Ini adalah pertama kalinya dia melihat strategi yang begitu bagus dan berani. Di mana dia? Musim panas identik bergumam dalam kebingungan. Bahkan setelah mencari di geladak, dia tidak melihat sekilas Si Feng. Namun, setelah Identical Summer menyelesaikan 3 kata-katanya, sebuah longsword biru muncul dari dadanya. Kamu, musim panas identik mencoba menoleh. Sebelum dia perhatikan, Si Feng telah berdiri tepat di belakangnya. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan Si Feng karena jubah hitam,
Entah bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Si Feng telah memberinya senyum mengejek. Selama ini, dia menganggap dirinya pemburu, tetapi dalam kenyataannya, dia adalah mangsa. Hanya setelah Identical Summers HP mencapai 0, ia akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh ke sarang monster tanpa menyadarinya. Kematian musim panas yang identik telah membekukan setiap anggota armadanya karena terkejut. Meskipun ada serangan dari banyak orang sekaligus, tidak hanya HP Si Feng tidak jatuh sedikit pun, tetapi pria itu juga telah mengambil nyawa komandan mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan monster seperti itu? Mundur, tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkan kata ini, tetapi semua orang secara naluriah mengikuti perintah itu. Kamu ingin kabur? Apakah kamu pikir itu akan semudah itu? Setelah itu, Si Feng mengangkat Killing Ray tinggi dan mengaktifkan Lightning Edge melawan para pemain yang melarikan diri. Karena Lightning Edge memiliki waktu penyaluran 0,5 detik, itu memiliki efek terbatas terhadap pemain ahli. Karena dia sebelumnya berdiri di tengah geladak, dia tidak akan bisa mengenai banyak pemain. Namun sekarang, dia berdiri di ujung buritan. Kisaran Lightning Edge lebih dari cukup untuk mencakup seluruh perahu layar kecil. Selain itu, ketika para pemain ini membelakangi dia dan melarikan diri, mereka menurunkan penjaga mereka terhadap serangan itu. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari Killing Ray. Meskipun beberapa ahli bereaksi dengan cepat dan menghindari waktu, lebih dari setengah dari tim, yang terdiri dari lebih dari 100 pemain, mati seketika. Adapun mereka yang selamat dari serangan itu, mereka sudah melompat kapal. Ayo pergi. Setelah Identical Summer, Kapten Perahu Layar Kecil, telah meninggal, Si Feng tersenyum puas. Sekarang, bahkan tanpa izin Identical Summer, pemain manapun bisa dengan mudah mengarahkan perahu layar. Setelah itu, Si Feng berlayar menuju Pulau Warisan. Adapun Passing Monarch dan yang lainnya, mereka mengikuti setelah di atas perahu layar bertanduk satu dan Swift Dragon Sailboat. Baru sekarang armada Silent Entropy tiba. Komandan, apakah kita akan mengejar mereka? Tanya seorang pria yang acuh tak acuh dengan jubah penyihir biru sebagai komandan armada. Lupakan, pertempuran berakhir. Jika kita bertarung dengan orang itu, kemungkinan besar kita akan membiarkan gadis kecil itu mengambil keuntungan dari kita. Mari kita kembali dan menghabisi paus sihir. Silent Entropy menggelengkan kepalanya saat dia melihat Si Feng yang jauh.